Nah, materi bego banget dia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Triafrianti Mustika, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas MIT saya pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik oleh Ibu Nurfadila Umar, SPD MPD, yang dimana saya akan menjelaskan topik kelima, atau yang biasa kita sebut atau dengan kita kenal dengan multiple intelligence ataupun kecerdasan majemuk. So, let's enjoy this video. Multiple intelligence. Biodata saya. Feedback from this presentation. Oke, apa itu kecerdasan? Busan menyatakan bahwa seseorang yang memiliki nilai IQ tinggi belum tentu dapat mandiri dalam berpikir, mandiri dalam bertindak, mampu menilai rasa humor yang baik, menghargai keindahan, menggunakan akal relativistik, mampu menikmati sesuatu yang baru, dan lain-lain. Artinya nilai IQ bukanlah tolak ukur utama kecerdasan manusia. Jadi, kecerdasan manusia itu bukan diukur dari nilai IQ tinggi mereka. Riemann mengungkapkan bahwa 3 macam tipe definisi kecerdasan, yaitu definisi kecerdasan menekankan kemampuan adaptasi atau penyelesaian diri, menekankan kemampuan belajar, menekankan kemampuan abstraksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang cerdas adalah orang yang mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai situasi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Kecerdasan harusnya mengandung 2 aspek penting, yaitu kemampuan belajar dari pengalaman, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Kita sampai pada materi intinya. What is multiple intelligence? Seorang ahli dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas, sehingga paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas dan tidak cerdas dan anggapan cerdas dari sisi IQ yang hanya 3, yang itu logika, matematika, linguistik, dan spasial. Gardner juga memunculkan istilah multiple intelligence yang dikembangkan melalui teori penelitian yang rumit, melibatkan antropologi, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikometri, stereobiografi, fisiologi hewan, dan neuroanatomi. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence. Ada 3 definisi kemampuannya, yaitu menyelesaikan masalah, menghasilkan persoalan-persoalan baru, menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa. Selanjutnya, Gardner multiple memiliki karakteristik konsep yang berbeda dengan karakteristik konsep kecerdasan terdahulu. Dapat dilihat di layar. Gardner pada bukunya Frame of the Mind 1983 menemukan 7 kecerdasan. Setelah itu, dia menemukan kecerdasan yang ke-8 yaitu naturalis dan kecerdasan yang ke-9 yaitu eksistensial. Sehingga menurut Gardner, kecerdasan dalam multiple intelligence meliputi kecerdasan kata, kecerdasan angka, gambar, warna, musik, lagu, gerak, sosial, diri, alam, dan hakikat. Kecerdasan yang pertama, verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, fungsi kata, dan bahasa. Cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas verbal linguistik adalah dengan mengucapkan, mendengarkan, dan melihat tulisan. Sehingga itu ajaklah anak-anak ke toko buku, ke toko banyak yang mendengarkan musik. Logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut, termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Cara belajar terbaik bagi anak yang cerdas seperti ini yaitu melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasikan, dan mengonstruksi. Oleh karena itu, sediakanlah alat permainan yang konstruktif dan puaskan rasa ingin tahu anak. Kecerdasan yang ketiga, visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual spasial secara akurat dan mentransformasi persepsi awal.
Anak yang cerdas dengan visual spasial terkesan kreatif. Cara terbaik belajar anak seperti ini adalah melalui warna, coretan, arah, bentuk, dan ruang. Kecerdasan yang keempat, musikal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola titik nada dan warna nada, juga kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Hampir semua anak memiliki kecerdasan ini dan cara belajar terbaik untuk mereka adalah dengan nada, irama, dan melodi. Oleh karena itu, guru harusnya memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal melalui menyanyi bersama dan mungkin juga melalui orkestra Kalemkas. Kecerdasan yang kelima, kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seperti mereka memanipulasi benda-benda melalui dengan tangan mereka dan membuat gerak-gerak yang anggun dan pandai menggunakan bahasa tubuh mereka. Oleh karena itu, pembelajaran yang menuntut konsentrasi anak dalam konteks pasif duduk tenang di kelas dalam waktu lama sangat menyiksa bagi anak-anak yang cerdas dalam kinestetik. Kecerdasan yang keenam yaitu interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Kecerdasan yang ketujuh, naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota satu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies baik secara formal maupun informal. Kecerdasan naturalis memiliki peran yang besar dalam kehidupan pengetahuan anak mengenai alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat mengantarkan mereka ke berbagai profesi yang strategis. Kecerdasan yang kedelapan, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menahan perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang cerdas dalam hal ini cenderung menyukai dan efektif dalam berfantasi, bermimpi, seperti halu opa-opa Korea mungkin, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan, mengembangkan keyakinan dan opini yang berbeda. Kecerdasan intrapersonal ini dirangsang melalui tugas kepercayaan dan pengakuan. Anak perlu diberi tugas yang harus dikerjakan sendiri, dipercaya untuk berkreasi dan mencari solusi, dan didorong untuk mandiri. Kecerdasan yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki menyangkut eksistensial berbagai hal termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Eksistensi muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Anak-anak yang cerdas secara eksistensial belajar dari pemikiran mendasar. Oleh karena itu ada dua hal yang mendasar yang wajib dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, menanggapi setiap pernyataan, pertanyaan, dan kritik anak. Yang kedua, merangsang kemampuan anak untuk belajar menangkap makna berbagai hal yang dilihat, dialami, dan dirasakannya. Peran apa sih yang diambil multiple intelligence bagi perkembangan anak? Anak-anak yang dididik dengan konsep multiple intelligence akan mendapatkan perlakuan yang adil, memperoleh dukungan yang sangat mungkin menjadi crystallizing experience. Mereka akan memperoleh kesempatan berkembang sehingga setiap indikator dari kecerdasan berkembang optimal dan muncul dalam bentuk keterampilan yang menakjubkan. Sebagai wujud tanggung jawabnya, pendidik hendaknya menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan anak. Dalam menyusun rencana kegiatan tersebut, pendidik harus mengimplementasikan konsep-konsep kecerdasan majemuk. Kita sampai pada penghujung video atau penghujung materi ini. Saya ucapkan terima kasih. This is not a goodbye but a see you soon, guys. So guys, penjelasan dari materi multiple intelligence telah berakhir. Dengan ini saya mengucapkan bila ada kesalahan dalam pengucapan kata itu berasal dari saya sendiri, karena kesempurnaan itu adalah milik Sang Pencipta. Saya pamit undur diri, saya Referensi Mustika, atau kita kenal dengan Afiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.